Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Basarudin dengan NIM 3124 132 dan dari kelas TI 24C1. Di sini saya akan menjelaskan program dari pertemuan 2 yaitu menampilkan Hello World. Nah, kita langsung aja. Di sini ada namanya include IOStream ini. Jadi, include IOStream ini digunakan untuk mengimpor pustaka IOStream yang digunakan untuk input dan output dalam C++ ini. Dan using namespace std ini yaitu untuk mempermudah penggunaan std seperti code untuk outputnya nanti. Nah, selanjutnya fungsi integer main ini digunakan untuk menjalankan pertama kali ketika program ini dimulai. Nah, selanjutnya yaitu code Hello World ini mencetak teks Hello World dan return 0 ini untuk menandakan program ini telah selesai atau sudah sukses. Jadi ketika ini akan dijalankan akan menghasilkan kode atau program dari hasil codingan ini. Nah, jadi hasilnya yaitu menampilkan Hello World ini. Nah, selanjutnya di sini ada program penjumlahan. Nah, di sini ada eh, deklarasi variabel yaitu ada integer angka satu, angka 2 hasil. Jadi, tipe variabel ini bertipe yaitu integer untuk menyimpan angka pertama, angka kedua, dan hasil penjumlahannya nanti. Dan ada code scene ini yaitu input. Code ini masukkan angka pertama itu untuk mencetak atau meminta mencetak hasil di layar nanti. Dan scene ini meminta pengguna untuk scene angka satu ini maksudnya untuk meminta pengguna memasukkan angka yang pertama ini. Dan code ini sama yaitu untuk mencetak hasil masukkan angka kedua dan scene angka kedua ini meminta pengguna memasukkan angka kedua. Nah, selanjutnya di sini ada hasil sama dengan angka satu plus angka 2 yaitu proses penjumlahan, yaitu dengan cara menjumlahkan angka pertama dan kedua lalu menyimpannya ke hasilnya ke variabel hasil. Nah, jadi variabel di sini adalah hasil. Nah, selanjutnya code ini untuk menampilkan hasil penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan ini dari mana? Dari variabel hasil ini nantinya. Nah, ketika ini program dijalankan, itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan masukkan angka pertama. Di sini saya akan mengambil contoh angka dan 9. Lalu setelah itu kita klik enter. Nah, masukkan angka 2, saya mencetak angka 9 juga. Lalu klik enter lagi. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan angka pertama dan angka kedua ini. Jadi, jumlahnya dari angka yang pertama dan yang kedua adalah berjumlah 18. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada program yaitu input output sederhana. Nah, di sini ada deklarasi variabelnya yaitu ada string nama, yaitu variabel bertipe string untuk menyimpan nama nanti. Dan integer umur ini variabel bertipe integer untuk menyimpan umur pengguna. Nah, di sini selanjutnya ada eh, code masuk ke nama Anda untuk menampilkan teks pada layar nanti. Dan sin nama ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan namanya nanti. Dan code pun sama, yaitu digunakan untuk menampilkan ke layar nanti, yaitu masukkan umur Anda. Dan sin umur ini meminta pengguna untuk memasukkan umur nanti. Nah, output dari pesan nanti itu mencetak.
pesan berupa nama dan umur pengguna dalam satu kalimat. Nah, nama dan umur itu mengambil dari variabel nama dan umur ini. Nah, setelah itu kita jalankan saja programnya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama Anda. Di sini saya mengambil contoh dengan nama saya sendiri yaitu Basar. Lalu klik enter, masukkan nomor Anda yaitu saya di sini mengambil contoh 21 tahun. Kita klik enter lagi aja. Nah, hasilnya yaitu akan menjadi kayak halo Basar, Anda berumur 21 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada program konversi suhu. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, itu deklarasi, ada float, Celsius, dan Fahrenheit, yaitu variabel yang bertipe float atau bilangan desimal untuk menyimpan nilai suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Nah, kode ini pun sama, yaitu untuk menampilkan teks pada layar, yaitu masukkan suhu dalam Celsius nanti. Dan sin Celsius ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan suhu dalam Celsius. Nah, di sini adalah perhitungan konferensi Fahrenheit. Jadi, rumus Fahrenheit sendiri yaitu 9 per 5 dikali Celsius ditambah 32 atau dilakukan dengan 9,0 per 5,0 dikali Celsius ditambah 32 agar hasilnya berupa desimal. Nah, untuk outputnya sendiri akan menghasilkan atau menampilkan suhu yang telah dikonferensi, yaitu suhu dalam Fahrenheit dan Fahrenheit ini dihasilkan dari variabel Fahrenheit ini. Nah, ketika program ini akan dijalankan, menghasilkan seperti ini. Di sini saya disuruh untuk memasukkan suhu dalam Celcius. Di sini kita mengambil contoh yaitu 9 saja. Lalu setelah itu kita tekan enter. Nah, dia akan menghitung suhu dalam variabelnya sendiri yaitu 48,32. Nah, selanjutnya di sini ada apa studi kasus dari perhitungan atau program operasi aritmetika ini. Nah, di sini deklarasi variabel ini ada double num1 dan num2. Jadi dua variabel ini bertipe desimal untuk menyimpan bilangan pertama dan bilangan yang kedua. Nah, di sini saya menggunakan desain input dengan garis pemisah, yaitu menggunakan sama dengan yang menghasilkan seperti ini. Nah, kode ini kan untuk eh, menampilkan ke layar nanti. Nah, selanjutnya di sini adalah input bilangan. Di sini saya input bilangan menggunakan sin num 1, yaitu untuk bilangan yang pertama. Nah, untuk bilangan yang kedua, yaitu menggunakan sin num 2. Nah, outputnya nanti dari hasil operasinya, yaitu num 1 ditambah num 2. Nah, di sini out mengambil dari variabel yang ini. Dan untuk pengurangan pun sama menggunakan variabel num1 dan num2 di- dengan mengambil variabel dari sini, yaitu menggunakan pemisah sama dengan. Dan perkaliannya pun sama dengan num1 dikali num2. Nah, untuk operasi pembagian ini memeriksa apakah 0, apakah num2 itu 0. Jika num2 apa sama dengan 0, tidak sama dengan 0, hasil pembagian ditampilkan dan jika tidak menampilkan pesan error.
Nah, desain outputnya pun saya menggunakan seperti ini. Nah, disusun agar disusun lebih rapi aja sih. Nah, ketika kita akan menjalankan program ini, kita jalankan saja ya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan bilangan yang pertama. Di sini saya mengambil contoh yaitu 50 saja. Lalu ketekan enter, masukkan bilangan kedua, saya mengambil angka 5 juga. Lalu ketekan enter. Nah, di sini dia akan otomatis menjumlahkan, mengurangkan, atau membagikan dari hasil operasi ini. Nah, selanjutnya di pertemuan tiga ini saya akan menjelaskan yaitu perjabangan if else. Jadi program ini digunakan itu program sederhana yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah angka termasuk positif, negatif atau nol berdasarkan input pengguna. Jadi di sini integer angka yaitu variabel bertipe integer untuk menyimpan angka yang disemasukkan oleh pengguna nanti. Dan code ini sama itu menampilkan teks ke layar, yaitu nantinya akan menampilkan masukan angka ini. Nah, di sini ada input data yaitu sin angka, yaitu untuk meminta pengguna memasukkan angka. Nah, barulah di sini pengecekan kondisi. Jadi, if angka lebih besar dari 0, yaitu program akan mencetak positif. Dan else if angka lebih kecil dari 0, dia akan mencetak angka negatif. Tetapi, jika angka tidak lebih besar atau lebih kecil dari 0, berarti angka sama dengan 0 ini, program mencetak angka 0. Dan return 0 ini untuk mengakhiri program ini. Lalu kita jalankan saja program ini. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan angka. Jadi, di sini saya mengambil contoh angka 8. Lalu tekan enter. Nah, karena angka 8 ini lebih besar, maka dia akan menghasilkan angka positif. Gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah program kelulusan berdasarkan nilai. Jadi, di sini adalah program sederhana untuk menentukan apakah seseorang lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai yang dimasukkan. Nah, di sini ada deklarasi variabel yaitu integer nilai, yaitu variabel yang bertipe integer untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna nanti. Dan code masukkan nilai ini yaitu teks yang akan ditampilkan di layar nanti. Dan sin nilai yaitu meminta pengguna memasukkan nilai. Nah, di sini eh, barulah pengecekan kondisi. Jika if nilai lebih besar sama dengan 0, maka program akan mencetak lulus. Atau jika nilai kurang dari 60, program mencetak tidak lulus. Dan output program menampilkan status kelulusan berdasarkan nilai yang dimasukkan nantinya. Baru kita running kode ini. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai. Jadi, misal nilainya saya di sini kurang dari 60. Misal yaitu 50. Nah, maka hasilnya yaitu tidak lulus karena program lulus ini di atas atau lebih dari 60. Nah, selanjutnya di sini adalah percabangan switch case. Jadi, program ini menggunakan pernyataan switch untuk mencetak nama hari dalam seminggu
berdasarkan nomor hari yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu 1 sampai 7. Nah, di sini integer hari yaitu variabel bertipe integer untuk menyimpan nomor hari yang dimasukkan oleh pengguna nanti. Dan code ini yaitu untuk menampilkan teks yang ada di layar nanti. Di sini teksnya yaitu masukkan nomor hari, yaitu untuk memilih 1 hingga angka 1 hingga 7. Nah, di sini adalah input data yaitu sin hari. Meminta pengguna memasukkan nomor hari, yaitu artinya ya, 1 untuk Senin, 2 untuk Selasa, dan seterusnya. Nah, di sini menggunakan switch case-nya. Nah, setiap case mencocokkan nilai input dari nomor hari. Misal, case 1 mencetak Senin jika pengguna memasukkan angka 1. Selanjutnya, case 2 mencetak Selasa dengan seterusnya hingga case 7 untuk ketika kita memasukkan angka 1 hingga 7. Lalu default titik 2 ini menangani input yang tidak valid, yaitu angka yang selain dari angka 1 hingga 7. Contohnya yaitu 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, pernyataan break digunakan untuk keluar dari blok switch setelah mencetak hari yang sesuai. Nah, outputnya yaitu program mencetak nama hari jika input valid atau pesan error jika input tidak valid. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nomor hari yaitu 1 hingga 7. Misal di sini saya ingin memasukkan angka 7. Lalu kita tekan enter saja. Nah, baru yaitu karena angka 7 ini yaitu hari Minggu. Nah, selanjutnya di sini eh, kalkulator sederhana. Jadi program ini digunakan untuk kalkulator sederhana yang menerima dua angka dan sebuah operator aritmatika dari pengguna untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, di sini menggunakan deklarasi variabel, yaitu menggunakan char OP titik koma. Jadi char OP ini yaitu variabel untuk menyimpan operator aritmatika seperti plus, min, perkalian, atau pembagian ini. Nah, selanjutnya di sini ada float num1 dan num2. Jadi variabel bertipe desimal untuk menyimpan dua angka yang dimasukkan oleh pengguna nanti. Dan code memasukkan operator code yaitu untuk eh, menampilkan teks di layar. Dan sin OP ini meminta pengguna untuk memasukkan operator aritmatika nanti. Selanjutnya yaitu sin num1 dan num2 meminta pengguna memasukkan dua angka. Selanjutnya baru di sini menggunakan switch case ini. Case plus menghitung penjumlahan, case min menghitung pengurangan, case bintang ini menghitung perkalian, dan case strip atau garis miring ini menghitung pembagian dengan mengecek apakah pembagian ini dilakukan oleh nol. Dan default ini menangani kasus jika operator yang dimasukkan tidak valid. Lalu pengecekan pembagian nol ini jika pengguna memilih operator pembagian ini atau strip ini dan num2 sama dengan 0, program menampilkan pesan error untuk menghindari kesalahan. Sehingga output hasil dari ini yaitu operasi atau pesan error jika input tidak valid. Nah, berarti di sini saya akan menjalankan operatornya. Nah, di sini kita memilih angka yaitu contoh saya penjumlahan yaitu plus. Kita pilih aja plus lalu kita enter.
masukkan dua angka, misal 2 dan 2. Kita enter aja guys. Nah, jadi hasilnya itu adalah 4. Karena 2 ditambah 2 adalah 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yaitu program if bersarang. Jadi program ini memeriksa dua sifat dari sebuah angka yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama positif, negatif, ataupun nol. Dan yang kedua adalah genap ataupun ganjil. Baik, di sini saya akan menjelaskan programnya. Di sini integer angka yaitu variabel bertipe integer untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna nanti. Yang kedua yaitu ada di sini sin angka, yaitu meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Lalu di sini adalah kondisi bersarang, memeriksa apakah angka positif, negatif, ataupun nol. Jika angka lebih besar dari nol, maka dia akan positif. Dan jika angka kurang dari nol, maka angka adalah negatif. Jika angka sama dengan nol atau eh, sama dengan nol, maka angka adalah nol. Baik, di sini selanjutnya yaitu kondisi bersarang yang memeriksa apakah angka genap ataupun ganjil. Nah, di sini menggunakan if else untuk memeriksa apakah angka habis dibagi dua. Jika angka dibagi dua sama dengan nol, maka angka adalah genap. Jika tidak, angka tersebut adalah angka ganjil. Nah, output dari program ini yaitu mencetak hasil kategori positif, negatif nol, dan ganjil ataupun genap berdasarkan input yang pengguna yang memasukkan input itu. Baik, di sini akan masuk saya menjalankan programnya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan angka. Jadi di sini saya memasukkan angka 9, lalu tekan enter aja. Nah, jadi angka 9 ini adalah angka positif dan jika dalam kondisi bersarang genap atau ganjil, dia merupakan angka yang ganjil. Hmm. Nah, selanjutnya yaitu di pertemuan 4 kali ini, yang pertama adalah kita penggunaan perulangan for pada C++. Jadi program ini bertujuan untuk menampilkan iterasi angka dari 1 hingga 5. Setiap iterasi akan dicetak menggunakan perulangan for. Jadi digunakan untuk memahami konsep dasar perulangan atau looping dalam program C++ ini. Nah, seperti biasa, fungsi include EOString ini digunakan untuk mengimpor fungsi input atau output seperti count, add, dan sin. Nah, selanjutnya yaitu using namespace std ini yaitu digunakan untuk penulisan fungsi dari library standar seperti menghindari penggunaan std.2.2 code. Nah, selanjutnya yaitu integer main ini fungsi utama yaitu menjadi titik awal eksekusi program. Selanjutnya for ini yaitu untuk menjalankan perulangan sebanyak 5 kali. Seperti integer i ini menginisialisasi variabel i dengan nilai awal yaitu 1. Selanjutnya yaitu i lebih besar sama dengan 5, yaitu artinya kondisi perulangan selama i ini kurang dari atau sama dengan 5, perulangan akan terus berjalan. Dan i plus plus ini atau increment menambahkan nilai i sebesar 1 setiap kali iterasi selesai. Nah, return 0 ini seperti biasa yaitu mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program ini telah selesai atau sudah sukses atau dijalankan tanpa error. Nah, ketika akan dijalankan programnya seperti ini.
Nah, dia akan menjalankan iterasi 1 hingga 5. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada program untuk mencetak bilangan ganjil. Jadi program ini bertujuan untuk mencetak bilangan ganjil dari angka 1 hingga 10 menggunakan perulangan for dan kondisi if. Jadi berguna untuk memahami bagaimana memfilter data dalam hal ini bilangan ganjil menggunakan kondisi dalam perulangan. Nah, bagian-bagian dalam program ini seperti biasa yaitu include stream. Include stream digunakan untuk library input atau output untuk menggunakan code atau scene. Nah, yang kedua yaitu using namespace std ini digunakan untuk mempermudah penulisan fungsi dari library standar seperti code tanpa perlu menambahkan std.2.2. Dan integer main ini fungsi utama tempat eksekusi program dimulai. Barulah di sini pengulangan atau penggunaan for. Jadi tujuannya ini untuk menjalankan iterasi sebanyak 10 kali. Nah, komponennya apa aja sih? Yang pertama adalah integer i sama dengan 1, yaitu inisialisasi variabel i dengan nilai awal, yaitu 1. Dan i lebih kecil sama dengan 10. Nah, kondisi ini perulangan selama I kurang dari atau sama dengan 10, perulangan akan berjalan. Dan I plus plus ini atau increment menambahkan nilai I sebesar 1 setelah setiap setiap iterasi itu selesai. Nah, kondisi if kondisi if ini tuh apa? I dibagi 2 tidak sama dengan 0. Nah, tujuannya ini untuk apa? Untuk memeriksa apakah nilai I adalah bilangan ganjil. Dan I dibagi 2 sama dengan adalah operator modulus yang menghasilkan sisa pembagian. Jika I dibagi 2 tidak sama dengan 0, artinya I adalah bilangan ganjil. Dan code I petik 2 ini mencetak nilai I atau bilangan ganjil pada baris yang sama dan dipisahkan dengan spasi. Dan return 0 ini seperti biasa untuk program telah selesai atau dijalankan tanpa error. Nah, ketika program ini akan dijalankan, akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini dia akan menjalankan program yang bilangan-bilangan ganjil saja dari rentang 1 hingga 10, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada program while loop, yaitu yang bertujuan untuk mencetak nomor iterasi dari 1 hingga 5 menggunakan perulangan while. Jadi, program ini membantu memahami cara kerja perulangan yang berbasis kondisi dengan while. Nah, seperti biasa, bagian-bagian dalam program ini ada include stream, using namespace std, dan integer main. Nah, deklarasi dari variabel integer i sama dengan ini adalah menginisialisasi variabel i dengan nilai awal 1 sebagai penghitung atau counter iterasi. Nah, barulah di sini penggunaan while. While i lebih kecil sama dengan 5 itu bertujuan untuk memastikan perulangan berjalan selama kondisi i lebih kecil sama dengan 5, yaitu bernilai true. Kondisi akan diperiksa setiap kali iterasi sebuah blok kode dijalankan. Nah, code ini apa? Bertujuan untuk apa? Nah, code ini untuk bertujuan untuk mencetak iterasi saat ini dan menambahkan nilai i sebesar 1 pada setiap iterasi untuk memastikan perulangan itu tidak berjalan selamanya atau infinite loop. Dan i plus plus ini seperti biasa yaitu untuk memastikan perulangan tidak berjalan selamanya. Dan return 0 ini menandakan bahwa program ini sudah selesai. Nah, ketika program ini dijalankan, itu akan menghasilkan program seperti ini. Nah, programnya itu iterasi ke 1 hingga iterasi ke 5.
Nah, selanjutnya di sini ada program menjumlahkan deret bilangan. Jadi, pada program ini bertujuan untuk menghitung dan mencetak jumlah dari bilangan bulat antara 1 hingga 10 menggunakan perulangan while. Jadi, program ini membantu memahami cara menjumlahkan angka secara iteratif dalam sebuah perulangan. Nah, seperti biasa, include ESTREAM ini digunakan untuk mengimpor library standar untuk input dan output seperti count dan sin. Dan using Nespat std ini mempermudah penulisan fungsi input dan atau output tanpa menggunakan std. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi variabel integer I sama dengan 1, sum sama dengan 0. Jadi, I sama dengan 1 ini adalah inisialisasi variabel penghitung atau counter dengan nilai awal yaitu 1. Dan sum sama dengan 0 ini yaitu inisialisasi variabel penjumlahan dengan nilai awal yaitu 0. Nah, barulah di sini penggunaan while. Dah, while I lebih kecil sama dengan 10, yaitu bertujuan untuk melakukan perulangan selama nilai I ini kurang dari atau sama dengan 10. Kondisi diperiksa sebelum setiap iterasi itu dimulai. Dan penjumlahan sum plus sama dengan I ini menambahkan nilai I ke variabel sum. Setiap iterasi, nilai sum ini akan selalu diperbarui dengan hasil penjumlahan sebelumnya. Dan increment I++ ini menambahkan nilai I sebesar 1 pada setiap iterasi agar perulangan dapat berakhir. Dan output code ini seperti biasa adalah mencetak hasil. Mencetak hasil dari mana? Mencetak hasil dari variabel sum ini. Nah, setelah itu barulah return 0 ini adalah menandakan bahwa program ini telah selesai. Nah, ketika program ini akan dijalankan, dia akan menghasilkan seperti apa? Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi, dia akan jumlah deret 1 hingga 10 adalah 55. Nah, selanjutnya di sini adalah program penggunaan dual loop. Nah, jadi program ini bertujuan untuk mencetak nomor iterasi dari 1 hingga 5 menggunakan perulangan duel. Nah, program ini menunjukkan bagaimana program perulangan duel ini bekerja, di mana blok kode akan dijalankan minimal sekali sebelum memeriksa kondisi. Nah, bagian-bagian program ini apa aja sih? Yang pertama adalah ada include stream, using namespace std, dan integer main. Seperti penjelasan sebelumnya, jadi fungsi-fungsi ini atau library ini digunakan untuk mempermudah program ini berjalan. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi integer I sama dengan 1. Jadi artinya yaitu menginisialisasi variabel penghitung atau counter I dengan nilai awal yaitu 1. Barulah di sini penggunaan do while. Nah, do ini artinya yaitu menjalankan blok kode setidaknya sekali tanpa memperhatikan kondisi awalnya. Dan while I lebih kecil sama dengan 5 ini memeriksa apakah nilai I masih memenuhi kondisi atau kurang dari atau sama dengan 5 untuk menjalankan iterasi berikutnya. Dan code ini adalah untuk menampilkan teks ke layar, yaitu iterasi ke strip, dan dilanjutkan variabel I ini, yaitu untuk memindahkan baris berikutnya. Dan increment I++ ini menambahkan nilai I sebesar 1 setiap iterasi. Dan return nol ini yaitu artinya bahwa program ini tuh sudah selesai. Dan program ini ketika dijalankan akan menghasilkan blok kode seperti ini. Nah, blok kodenya dia akan menghasilkan iterasi ke-1 hingga iterasi ke-5. Nah, selanjutnya di sini ada program menghitung faktorial. Jadi tujuannya untuk apa sih? Untuk menghitung faktorial dari sebuah angka yang dimasukkan oleh pengguna. Faktorial dari sebuah bilangan bulat positif n didefinisikan sebagai hasil perkalian semua bilangan bulat dari 1 hingga n. Nah, faktorial dilambangkan dengan n ya. N tanda seru dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti
kombinatorik, probabilitas, dan matematika lainnya. Nah, penjelasan program ini ada beberapa bagian-bagian program. Seperti penjelasan sebelumnya, ada include stream, using namespace std, dan integer main. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi variabel yaitu integer n, yaitu artinya adalah menyimpan angka yang dimasukkan pengguna untuk dihitung faktorialnya. Nah, selanjutnya di sini ada input angka yaitu code masukkan angka, yaitu artinya apa? Code memasukkan ada angka itu artinya meminta pengguna memasukkan angka n. Nah, barulah selanjutnya di sini adalah eh, menginisialisasi variabel faktorial, yaitu integer faktorial sama dengan satu, yaitu untuk menyimpan hasil faktorial. Dimulai dari mana? Dimulai dengan nilai satu, karena nilai satu adalah elemen netral perkalian. Nah, selanjutnya di sini adalah penggunaan atau perulangan for. Jadi tujuannya apa? Mengalihkan nilai faktorial dengan setiap bilangan satu hingga n untuk menghitung faktorial. Dan I ini dimulai dari satu hingga n. Dan pada setiap iterasi, nilai faktorial diperbarui dengan hasil perkalian. Nah, selanjutnya yaitu output hasil faktorialnya itu dari mana? Dari code ini. Dari code ini untuk apa? Untuk mencetak hasil faktorial dari angka n ini. Dan seperti biasa, return on ini berarti menunjukkan bahwa program ini itu sudah selesai. Nah, ketika program ini dijalankan, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan angka. Jadi kita mengambil angka, contoh angka 9 saja. Lalu kita tekan enter saja. Nah, jadi perhitungan faktorial dari 9 adalah 362.880 atau 362.880. Jadi dia akan menghitung otomatis faktorial yang kita masukkan pada angka yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada program menghitung total elemen. Jadi, program ini bertujuan untuk apa? Untuk menghitung total atau jumlah dari semua elemen dalam sebuah array yang sudah didefinisikan. Jadi, menunjukkan bagaimana cara iterasi elemen array ini menggunakan perulangan for dan menjumlahkan nilainya. Nah, di sini bagian-bagian program ini ada apa sih? Ada seperti biasa yaitu include stream using namespace std. Nah, di sini ada deklarasi array. Nah, integer array ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu mendefinisikan sebuah array bernama R atau ARR dengan 5 elemen yang masing-masing memiliki nilai 1 hingga 5. Nah, selanjutnya di sini ada inisialisasi variabel total. Jadi inisialisasi ini digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan elemen array dan nilai awalnya itu diatur ke 0. Nah, barulah di sini kita penggunaan atau menggunakan perulangan for. Nah, di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5 dan i plus plus. Nah, di sini yaitu perulangan digunakan untuk apa? Untuk mengakses setiap elemen array dari indeks 0 hingga 4. Nah, total plus sama dengan ARRI ini menambahkan nilai elemen array saat ini, yaitu apa? Dari ARR ini ke variabel total. Dan code ini mencetak hasil jumlah semua elemen array ke layar nanti. Dan return 0 yaitu menandakan bahwa program ini itu sudah selesai. Nah, ketika program ini dijalankan, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi total elemen dalam array tersebut itu ada 15. Nah, selanjutnya di sini ada program yaitu mencari nilai maksimum. Jadi tujuannya yaitu untuk menemukan nilai maksimum dalam sebuah array yang sudah didefinisikan. Nah, program ini menggunakan perulangan for untuk membandingkan setiap elemen array dan memperbarui nilai maksimum.
Nah, bagian-bagian dalam program ini seperti biasa ada include stream, using namespace std, dan integer main. Nah, yang pertama di sini kita mendeklarasikan integer r sama dengan 1, 2, 5, 7 dan 3, yaitu mendefinisikan sebuah array bernama r dengan elemen 1, 2, 5, 7 dan 3. Nah, di sini kita menginisialisasi variabel max val, yaitu digunakan untuk apa? Untuk menyimpan nilai maksimum. Nilai yang awalnya diambil dari elemen pertama array, yaitu ARR0 ini. Nah, barulah di sini kita penggunaan perulangan for ini. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk membandingkan setiap elemen array dengan max val yang tadi, atau variabel max val yang tadi. Jika ditemukan elemen yang lebih besar, maka max val ini diperbarui dengan nilai tersebut. Nah, perulangan ini dimulai dari indeks satu atau elemen kedua hingga indeks terakhir. Nah, outputnya nanti yaitu untuk menampilkan teks di layar, yaitu nilai maksimal dalam array dari dan mengambil nilai variabel dari max val ini. Dan return null ini seperti biasa untuk menunjukkan bahwa program ini tuh sudah selesai. Nah, ketika program ini dijalankan, dia akan menghasilkan program seperti ini. Nah, nilai maksimum dalam array adalah 7. Jadi, dia itu mengambil nilai maksimum dari rentang array tersebut, 1, 2, 5, 7 dan 3. Nah, dari angka tersebut, itu nilai maksimum di dalamnya yaitu angka 7. Nah, selanjutnya di sini ada pertemuan kelima. Nah, di sini saya akan menjelaskan program sintak dasar dari fungsi. Nah, di sini program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan fungsi dalam C++ untuk melakukan operasi penjumlahan. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian program. Yang pertama adalah include stream ini digunakan untuk input dan output seperti code. Nah, selanjutnya using namespace std ini mempermudah penggunaan std.2.2 sebelum code ataupun scene. Nah, selanjutnya di sini ada dua parameter. Yang pertama adalah A ini adalah parameter angka yang pertama, dan B ini adalah angka kedua. Nah, fungsi mengembalikan hasil penjumlahan yaitu A ditambah B. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi main, yaitu memanggil fungsi tambah dengan argumen 3 dan 4. Lalu menyimpannya hasil di variabelnya hasil ini. Jadi disimpan dalam variabel hasil ini nantinya. Nah, code ini untuk apa? Untuk menampilkan penjumlahan ke layar menggunakan code ini. Dan return nol ini adalah menandakan bahwa program telah selesai. Nah, ketika program ini dijalankan, dia akan seperti ini. Jadi dia otomatis fungsi ini adalah menjumlahkan, yaitu menjumlahkan dari variabel hasil ini, yaitu 3 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya di sini ada program yaitu fungsi tanpa return. Jadi tujuannya program ini untuk mendemonstrasikan penggunaan fungsi void dalam C++. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai. Nah, di sini seperti biasa, bagian-bagian dalam programnya, di sini ada include stream, yaitu library untuk output ataupun input seperti code dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi fungsi, yaitu tampilkan pesan. Nah, void ini, yaitu tipe fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Nah, fungsi ini hanya menjalankan tugasnya, yaitu menampilkan pesan halo selamat datang ke layar saja. Nah, fungsi main
Ya, fungsi main dari tampilkan pesan ini digunakan untuk menjalankan tugasnya. Dan return 0 ini menandakan bahwa program ini telah selesai. Nah, ketika program ini dijalankan, dia akan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan void yang dari function tadi, yaitu halo selamat datang. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada program fungsi perhitungan luas lingkaran. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, program ini juga memperkenalkan penggunaan fungsi dengan nilai pengembalian atau return value untuk menghitung suatu nilai. Nah, jadi bagian-bagian dalam program ini apa aja sih? Ya, yang pertama pastinya ada library yaitu include UseStream ini digunakan untuk input-output seperti scene dan code. Lalu di sini ada fungsi hitung luas ini. Nah, double ini itu adalah tipe data fungsi yang mengembalikan nilai desimal dan parameter R ini adalah menerima nilai jari-jari dari lingkaran sebagai inputnya nanti. Nah, return-nya ini untuk apa? Untuk mengembalikan hasil perhitungan luas lingkaran menggunakan rumus yaitu luas sama dengan pi kali R kuadrat. Kalau dalam perhitungan di sini yaitu 3 titik atau 14 dikali R dikali R. Nah, selanjutnya di sini adalah fungsi main. Nah, fungsi main ini untuk apa? Untuk meminta pengguna memasukkan nilai jari-jari lingkaran nanti dan memanggil fungsi hitung luas dengan nilai input jari-jari dan menampilkan hasilnya. Nah, di sini jadi adalah code ini untuk menampilkan ke layar nanti. Dia mengambil variabel dari jari-jari ini. Dan setelah itu kita jalankan saja programnya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jari-jari. Nah, di sini saya mengambil contoh jari-jarinya adalah 9. Lalu kita tekan enter aja. Nah, dia akan otomatis menghitung luas dari suatu luas lingkaran tersebut. Jadi hasilnya luas lingkarannya adalah 254,34. Nah, selanjutnya di sini ada program fungsi rekursif. Jadi, program rekursif ini digunakan atau bertujuan untuk apa? Untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan menggunakan pendekatan rekursif. Jadi, faktorial adalah hasil kali semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. N ini adalah bilangan input. Jadi, program ini menggunakan fungsi rekursif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian programnya. Di sini ada include your stream seperti biasa digunakan untuk input dan output seperti code. Dan di sini ada fungsi faktorial. Nah, di sini ada parameter n. Jadi parameter n ini adalah input bilangan bulat yang akan dihitung faktorialnya. Nah, selanjutnya di sini ada if n lebih kecil sama dengan 1, yaitu kondisi dasar atau basis untuk menghentikan rekursif. Nah, selanjutnya di sini else atau return n dikali faktorial n min 1. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan rekursif untuk menghitung faktorial yang di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai n dikurang 1. Selanjutnya di sini ada fungsi main yaitu untuk memanggil fungsi faktorial dengan argumen 5. Dan selanjutnya di sini adalah menampilkan hasil faktorial menggunakan code. Jadi code ini bakalan menampilkan ke layar nanti. Nah, untuk cara kerja programnya kita jalankan saja. Nah, jadi di sini dia akan menghitung otomatis faktor dari 5 yaitu 120. Nah, selanjutnya di sini ada program
yaitu kalkulator sederhana. Jadi, program ini digunakan untuk menghitung hasil dari empat operasi aritmetika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan fungsi terpisah untuk setiap operasi. Nah, program dirancang untuk memisahkan logika setiap operasi ke dalam fungsi, sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, di sini ada beberapa penjelasan programnya yang digunakan, yaitu bagian-bagiannya yang pertama ada include ya stream, yaitu untuk operasi input atau output seperti code. Lalu di sini ada fungsi operasi aritmetikanya. Di sini yang pertama adalah tambah integer A dan integer B. Di sini adalah mengembalikan hasil penjumlahan dua bilangan bulat. Yang kedua di sini ada kurang integer A, integer B, return A min B. Jadi di sini adalah mengembalikan hasil pengurangan dua bilangan bulat. Dan di sini ada kali integer A, integer B, return A dikali B. Jadi di sini adalah mengembalikan eh, hasil perkalian dua bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini adalah bagi double A, double B, return A dibagi B. Jadi di sini adalah mengembalikan hasil pembagian dua bilangan dengan tipe double. Dan pastikan nilai B ini tidak nol untuk menghindari kesalahan. Nah, di sini ada fungsi main. Di sini adalah fungsi main ini menginisialisasi variabel A dan B dengan nilai 10 dan 2. Selanjutnya, untuk memanggil masing-masing fungsi operasi aritmatika dengan argumen A dan B. Dan pastinya untuk menampilkan dan code ini menampilkan hasil ke layar dari beberapa fungsi yang tadi. Nah, sehingga ketika ini dijalankan, dia akan menghasilkan program seperti ini. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi. Jadi di sini hasilnya ada 12, 8, 20, dan 5. Nah, selanjutnya di sini ada program menentukan bilangan prima. Jadi program ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, serta harus lebih besar dari satu. Nah, di sini ada penjelasan programnya, yaitu bagian-bagian programnya yang pertama adalah include stream. Include stream ini adalah input-output dalam melakukan program. Nah, selanjutnya di sini adalah ada fungsi cek prima ini. Jadi parameter ini ada parameter n yaitu sebuah bilangan integer yaitu n. Nah, di sini ada logika. Logikanya seperti apa? Nah, jika n lebih kecil sama dengan satu, itu artinya kembalikan false. Karena apa? Karena bilangan prima harus lebih besar dari satu. Selanjutnya, ada iterasi dari dua hingga akar kuadrat n untuk mengecek pembagi. Nah, jika n habis dibagi bilangan selain satu dan dirinya sendiri, maka kembalikan false. Jika tidak ditemukan pembagi, kembalikan true, menandakan bahwa bilangan tersebut itu prima. Nah, di sini adalah fungsi main. Fungsi main ini untuk apa? Meminta input bilangan dari pengguna dan memanggil fungsi cek prima untuk memeriksa bilangan tersebut dan menampilkan apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Nah, di sini ada code. Code ini akan menampilkan ke layar nanti dan memanggil variabel dari angka ini. Nah, ketika program ini dijalankan, dia akan seperti ini. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka. Kita di sini mengambil angka 9, lalu kita tekan enter aja. Nah, di sini ada keterangan 9 bukan bilangan prima.
Nah, karena bilangan prima itu adalah yang tadi tidak bisa dibagi dengan satu. Nah, selanjutnya di sini ada program menghitung jarak tempuh. Jadi, program ini digunakan untuk menghitung jarak yang ditempuh berdasarkan kecepatan dan waktu yang diberikan. Jadi, untuk perhitungannya didasarkan pada rumus fisika dasar, yaitu untuk rumusnya yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, di sini ada bagian-bagian programnya. Seperti biasa ada include your stream using namespace std. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi hitung jarak. Di sini ada parameter kecepatan yang menggunakan tipe data float, yaitu untuk kecepatan dalam kilometer atau per jam. Dan waktu ini adalah waktu dalam jam. Nah, dia akan mengembalikan hasil perkalian kecepatan dan waktu sebagai jarak yang ditempuh. Lalu di sini ada fungsi main. Ya, fungsi main di sini dia akan meminta input dari pengguna untuk nilai kecepatan dan nilai kecepatannya dan meminta untuk menghitung jarak berdasarkan input. Dan selanjutnya akan menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Nah, di sini ada code itu adalah untuk menampilkan kelahiran nanti. Dan jarak ini adalah mengambil dari variabel jarak yang dari eh, variabel di sini. Nah, ketika dia akan dijalankan, dia akan menghasilkan seperti berikut. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan angka atau memasukkan kecepatan kilometer per jam. Jadi kita di sini seperti biasa, saya menggunakan kecepatan 9 aja. Lalu kita tekan enter dan masukkan waktu jam. Kita memakai 9 juga boleh. Untuk contoh saja, lalu tekan enter. Nah, jadi jaraknya di sini adalah 81 kilometer. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di pertemuan 6. Nah, di sini yang pertama ada program array yang ada di C++. Nah, di sini ada deklarasi array, yaitu membuat array R berisi 5 elemen, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Elemen-elemen array diakses melalui indeks yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya di sini barulah penggunaan loop, yaitu menginisialisasikan I menjadi 10. Maaf, I sama dengan 0. Nah, dimulai dari indeks yang pertama. Nah, kondisi loop berjalan selama I kurang dari 5 dan diinkrementkan oleh I++ ini dan akan menampilkan elemen array pada indeks ke I ini. Nah, outputnya atau program akan dijalankan, dia akan menghasilkan seperti ini. Elemen ke 0, 10, dan hingga elemen 4 yaitu 50. Nah, selanjutnya di sini ada program fungsi tanpa return void. Jadi yang pertama di sini ada deklarasi array dan variabel. Nah, deklarasi arraynya yaitu integer r sama dengan 5 dan variabelnya yaitu integer n sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada menambah elemen ke dalam array. Nah, elemen 10 ditambahkan pada indeks ke 0 yaitu 0, 1, 2. Dan operator n plus plus ini meningkatkan nilai n setelah elemen ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini ada code yaitu untuk menampilkan elemen dalam arraynya, yaitu iterasi melalui elemen array dari indeks 0 hingga n-1 dan akan menampilkan elemen secara berurutan dengan spasi di antara mereka. Nah, ketika program ini dijalankan akan seperti ini. Nah, elemen dalam array 10, 20, dan 30. Nah, selanjutnya di sini ada program mengakses elemen.
Jadi di sini ada array R yang dideklarasikan dengan ukuran 3. Di situ terdapat nilai-nilainya yaitu 5, 10, dan 15. Dan diinisialisasi langsung ke dalam array pada indeks 0, 1, 2, 1, dan 2. Nah, di sini ada code elemen pertama yaitu elemen pertama dari array diakses menggunakan indeks 0 dan nilai elemen tersebut ditampilkan dengan pernyataan code. Nah, program ini ketika dijalankan akan menghasilkan seperti berikut. Nah, dia akan menghasilkan elemen 5 karena indeks dari ketiga ini adalah 5. Nah, selanjutnya di sini ada program implementasi stack, yaitu di sini ada deklarasi stack, yaitu membuat stack S dengan tipe data integer menggunakan library stack. Nah, selanjutnya di sini baru kita menambahkan elemen ke stacknya. Nah, metode push ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Elemen 1, 2, dan 3 ditambahkan ke stack cara terurut seperti LIFO, yaitu last in and first out. Nah, selanjutnya di sini ada untuk menampilkan elemen teratas. Jadi metode top ini digunakan untuk mengakses elemen teratas dari stack, yaitu elemen terakhir yang ditambahkan yaitu 3. Yaitu setelah itu menghapus elemen teratas, yaitu metode pop digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack, yaitu 3 dihapus. Selanjutnya, di sini code yaitu untuk menampilkan elemen teratas setelah elemen 3 dihapus, elemen teratas berikutnya adalah 2. Dan return 0 untuk mengakhiri programnya. Ketika dijalankan, program ini menghasilkan seperti berikut. Nah, dia elemen teratasnya 3, setelah pop elemen teratas menjadi 2. Nah, selanjutnya di sini ada program implementasi QU. Nah, di sini ada deklarasi QU, yaitu yang artinya membuat Q dari key dengan tipe data integer menggunakan library Q. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan elemen di Q ini, yaitu dengan metode push, yang digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam Q-nya. Yaitu elemennya ditambahkan dalam urutan 1, 2, 3, yaitu first in dan first out. Selanjutnya di sini ada code elemen depan, yaitu menampilkan elemen depan yang yang menggunakan metode front, yaitu digunakan untuk mengakses elemen depan dari queue, yaitu elemen pertama yang dimasukkan yaitu 1. Selanjutnya di sini ada queue pop, yaitu menghapus elemen depan. Nah, queue pop ini digunakan untuk menghapus elemen depan dari queue, yaitu 1. Nah, setelah itu baru kita menampilkan elemen depan setelah pop, yaitu setelah elemen 1 dihapus, elemen depan berikutnya adalah 2. Nah, ketika program ini dijalankan akan menghasilkan seperti berikut. Nah, elemen depan 1 dan setelah pop elemen depan adalah 2. Selanjutnya di sini ada implementasi dictionary. Jadi di sini ada deklarasi map, yaitu yang pertama adalah membuat objek dari map bernama mahasiswa yang digunakan dengan kata kunci key dan nilai value yang bertipe string. Dan map ini digunakan untuk menyimpan pasangan key value dengan key yang unik. Nah, selanjutnya di sini menambahkan elemen ke dalam map, yaitu menambahkan data dengan key, nama, umur, dan jurusan ke dalam map mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini mengakses elemen dalam map, yaitu mengambil dan menampilkan nilai berdasarkan key menggunakan sintaks mahasiswa petik key. Nah, selanjutnya di sini mengubah nilai dalam map, yaitu di sini untuk memperbarui nilai dari key yang umurnya menjadi 21. Nah, selanjutnya di sini
adalah menghapus elemen dari map. Jadi di sini menghapus pasangan key value dengan key jurusan dari map tadi. Dan terakhir yaitu menampilkan semua elemen dari map. Nah, di sini ada iterasi semua elemen dalam map menggunakan for each. Nah, elemen first adalah key dan elemen second adalah value. Nah, outputnya dia menjadi seperti berikut. Nah, di sini outputnya jadi nama Andi, umur 20, jurusan Teknik Informatika. Nah, setelah mau umur 21, setelah menghapus jurusan, dan menjadi nama Andi, umur 21. Nah, selanjutnya di sini ada program yaitu mengurutkan daftar nilai. Jadi di sini ada deklarasi array dengan beberapa nilai, yaitu membuat array nilai dengan elemen 90, 70, 80, 60, dan 85. Dan selanjutnya di sini adalah menentukan ukuran array. Jadi size of nilai menghitung total nilai ukuran array dalam byte. Nah, size of nilai 0 ini menghitung ukuran elemen pertama dan membagi keduanya untuk mendapatkan jumlah elemen dalam array. Nah, selanjutnya di sini mengurutkan array secara ascending, yaitu fungsi sort ini dari pustaka algoritma ini digunakan untuk mengurutkan elemen array dari terkecil hingga terbesar. Nah, nilai ini adalah pointer ke elemen pertama dan nilai plus n adalah pointer setelah elemen terakhir. Nah, selanjutnya di sini adalah menampilkan array yang telah diurutkan atau ascending. Nah, loop ini untuk mencetak elemen array telah diurutkan dalam urutan unik. Nah, barulah di sini adalah mengurutkan array secara descending, yaitu fungsi sort dengan greater integer ini digunakan untuk mengurutkan elemen array dari terkecil hingga dari terbesar ke terkecil. Barulah di sini menampilkan array yang telah diurutkan descending. Yang itu loop yang sama digunakan untuk menampilkan elemen array dalam urutan turun. Nah, ketika dijalankan, nama ini seperti berikut. Nah, daftar nilai setelah ascending yaitu 60, 70, 80, 85, 90. Dan daftar setelah urut descending 90, 85, 80, 70, 60. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pertemuan ke-9. Jadi di program ini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Jadi di sini ada program membuat kelas dan objek. Nah, di sini ada kelas yang bernama mahasiswa. Jadi definisi ini sebuah blueprint atau cetak biru yang di yang digunakan untuk objek mahasiswa. Nah, selanjutnya dia memiliki anggota atau mempunyai public ini yaitu string nama dan integer umur untuk menyimpan nama mahasiswa dan umur mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada void perkenalan yaitu adalah metode di dalam kelas yang mencetak nama dan umur mahasiswa nanti. Nah, barulah di sini ada fungsi main. Ini adalah titik awal eksekusi program. Contohnya di sini menggunakan objek mahasiswa satu dibuat dari kelas mahasiswa. Yang kedua ada nilai atribut nama. Atribut nama ini diatur untuk Andi. Mahasiswa umur ini diatur untuk 20. Nah, selanjutnya mahasiswa perkenalan ini digunakan menggunakan metode perkenalan sehingga dia akan mencetak halo nama saya yang ada di sini. Nah, return null untuk mengakhiri program ini. Nah, program ini ketika dijalankan seperti ini. Nah, dia mencetak program seperti itu. Halo, nama saya Andi, koma, umur saya 20 tahun. Selanjutnya di sini ada program enkapsulasi. Nah, di sini ada kelas mahasiswa
yang memiliki atribut string nama, yaitu variabel digunakan untuk menyimpan nama siswa. Nah, di sini ada metode void set name string n. Nah, fungsi ini untuk mengatur nilai atribut nama dan string get name ini untuk mendapatkan nilai atribut nama nanti. Nah, barulah di sini ada fungsi integer main ini, yaitu membuat sebuah objek MHS atau mahasiswa dari kelas mahasiswa ini dan memanggil metode setName ini. SetName nama untuk mengatur nama menjadi Andi dan untuk memanggil getName ini mendapatkan nilai nama dan mencetaknya menggunakan code. Nah, ketika diperjalankan programnya seperti ini. Nah, nama Andi sudah. Nah, selanjutnya di sini ada program pewarisan. Nah, jadi di sini ada kelas orang, sebuah kelas induk parent atau kelas, yaitu menggunakan metode void menyapa. Fungsi ini untuk mencetak halo saya orang. Nah, selanjutnya di sini ada kelas mahasiswa, sebuah kelas turunan dari child class dari orang ini ditandai dengan titik dua menggunakan public orang. Nah, pewarisan ini barulah menggunakan pewarisan yaitu mahasiswa mewarisi semua metode publik dari kelas orang. Nah, metode tambahannya di sini yaitu void belajar. Fungsi ini yang mencetak saya belajar. Nah, baru di sini menggunakan fungsi main. Nah, fungsi main ini membuat objek MHS dari kelas mahasiswa dan memanggil MHS menyapa ini memanggil metode yang diwarisi dari kelas orang dan MHS belajar ini memanggil metode milik kelas mahasiswa. Nah, program ini ketika dijalankan seperti berikut. Kalau saya orang, saya belajar. Nah, selanjutnya di sini ada program polymorphism. Nah, di sini ada kelas hewan, yaitu menggunakan metode virtual, yaitu void bersuara. Fungsi ini adalah virtual yang memungkinkan metode ini untuk di-override oleh kelas turunan. Nah, di sini ada kelas anjing, kelas turunan dari hewan. Dan memulai override metode yaitu void bersuara override yang mengganti implementasi metode bersuara dari kelas hewan nanti dengan mencetak kuk seperti itu. Barulah di sini ada integer main. Nah, di sini fungsi main ini membuat pointer hewan bertipe hewan yang diinisialisasi dengan objek anjing. Dan selanjutnya di sini ada pemanggilan metode dengan hewan bersuara ini. Jadi di sini eh, fungsinya itu untuk override dari kelas anjing. Maka yang dijalankan adalah versi dari kelas anjing tersebut dan menghasilkan output kukup. Barulah di sini ada objek hewan itu akan dihapus menggunakan delete untuk menghindari kebocoran memori. Jika dijalankan seperti berikut. Nah, dia akan menghasilkan kukup saja. Selanjutnya, di sini ada kelas kendaraan. Jadi, di sini ada kelas kendaraan yang memiliki atribut string merek dan integer kecepatan menggunakan void info untuk mencetak informasi kendaraan berupa merek dan kecepatan. Nah, di sini ada kelas mobil juga, yaitu pewarisan dari kendaraan dan menggunakan metode baru yaitu void mengemudi. Barulah di sini ada fungsi main yaitu untuk membuat objek M berupa mobil dan menginisialisasi atribut seperti MR ini untuk Toyota dan M kecepatan ini untuk 100. Nah, barulah di sini pemanggilan metode yaitu minfo ini memanggil metode dari kelas induk kendaraan dan mengemudi ini memanggil metode tambahan dari kelas mobil. Jadi ketika program ini dijalankan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan merek Toyota, kecepatan 100 dan mobil mengemudi.
Nah, selanjutnya di sini ada program implementasi dictionary. Jadi di sini ada map yaitu untuk menyimpan pasangan key dan value. Nah, di sini agar ada program utama yaitu main. Nah, program utama main ini yaitu dideklarasi oleh map string ini. Map string ini digunakan untuk membuat map bernama mahasiswa dengan key dan value berupa string. Nah, barulah di sini ada menambahkan elemen-elemen seperti mahasiswa nama, mahasiswa umur, dan key lain seperti jurusan. Nah, barulah di sini mengakses elemen dari map, yaitu mencetak atau mengakses nilai dari key, nama, dan mengubah nilai mahasiswa umur ini, mengubah nilai dari key umur menjadi 21, dan menghapus elemen menghapus elemen yaitu dari mahasiswa era ini key value dengan key yaitu jurusan. Barulah di sini menampilkan seluruh elemen dari map yaitu menggunakan loop for untuk mencetak semua key value yang tersisa dalam map. Nah, barulah kita berjalankan program ini. Nah, dia akan menghasilkan program seperti ini. Nama Andi umur 20, jurusan Teknik Informatika. Setelah umur 21, nama menjadi Andi, umur jadi 21. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada di pertemuan 10 yaitu ada program expression handling. Nah, di sini ada struktur program utama yaitu mendeklarasikan variabel integer A sama dengan 10 dan B sama dengan 0, yaitu untuk menyimpan nilai 10 dan B untuk menyimpan nilai 0. Nah, selanjutnya di sini ada block try digunakan untuk mencoba menjalankan kode yang kemungkinan akan menyebabkan kesalahan. Nah, barulah di sini ada pengecekan pembagian yaitu B eh, sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0, throw error pembagian dengan 0. Jadi di sini itu mengecek apakah nilai B sama dengan 0. Jika B adalah 0, maka program akan melempar throw string yaitu error pembagian dengan 0. Nah, di sini ada block catch digunakan untuk menangkap kesalahan expression yang dilempar oleh block try. Di sini ada parameter char bintang yaitu menangkap expression berupa string, nilai expression kemudian dicetak menggunakan code. Nah, code ini yaitu untuk menampilkan di layar nanti. Jika dijalankan program ini akan seperti berikut. Nah, dia akan menghasilkan error pembagian dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada program menangkap beberapa jenis expression. Nah, di sini ada library untuk expression standar yaitu include std expression. Digunakan untuk expression bawaan seperti runtime error dan invalid argument. Nah, di sini ada deklarasi variabel yaitu integer A dan B untuk menyimpan input angka dari pengguna. Nah, di sini ada input pengguna yaitu sin A sama dengan dan sin B. Digunakan meminta pengguna memasukkan angka pertama dan kedua. Nah, di sini ada block try. Nah, block try ini untuk menimbulkan kesalahan yang pertama yaitu pembagian dengan 0. Jika B tidak sama dengan 0, program melemparkan expression runtime error. Dan di sini ada nilai negatif, yaitu jika nilai B kurang dari 0, maka program akan expression invalid argument dengan pesan angka tidak boleh negatif. Nah, barulah di sini ada catch. Catch ini menangkap kesalahan yang terjadi di blok tray tadi. Nah, di sini ada cetak cons runtime error, menangkap kesalahan jenis runtime error, dan di sini ada catch invalid argument untuk menangkap kesalahan angka yang negatif. Nah, di sini ada catch titik-titik yaitu menangkap jenis kesalahan lainnya yang tidak sesuai dengan jenis expression di atas. Nah, penggunaan metode what ini, yang what ini
menampilkan pesan kesalahan dari expression yang dilemparkan. Nah, jika dijalankan programnya seperti ini. Nah, di sini ada kita suruh masukkan angka pertama. Kita mengambil contoh 9, angka kedua 9. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya di sini ada program debugging. Jadi, program ini ada deklarasi variabel yaitu integer A sama dengan 10 dan B sama dengan 0. Diinisialisasi dengan nilai 10 dan diinisialisasi dengan nilai 0. Di sini ada menampilkan nilai variabel yaitu count nilai A titik 2 yaitu menampilkan nilai A dan nilai B untuk menampilkan nilai B. Di sini ada pengecekan kondisi yaitu jika B bernilai 0 maka program mencetak pesan error pembagian dengan 0. Jika B bukan 0, program menghitung hasil A dibagi B dan mencetaknya. Nah, pembagian nilai return ini menandakan program sudah selesai. Jika dijalankan seperti ini. Nah, dia akan otomatis memasukkan nilai A 10 dan nilai B 0. Nah, selanjutnya di sini ada program expression handling pada input. Nah, di sini ada library yaitu includes limits yaitu untuk mengatur batasan ukuran input stream. Dan di sini ada library include stdx expats ini untuk menggunakan expression bahwa seperti runtime error. Nah, di sini ada deklarasi variabel yaitu integer angka. Nah, barulah di sini ada block try. Nah, di sini ada sin angka yaitu untuk meminta pengguna memasukkan angka. Nah, setelah itu kita pengecekan input valid. Di sini ada sin file ini, yaitu jika input gagal, misalnya pengguna memasukkan karakter selain angka, maka sin file akan bernilai true. Nah, ketika kondisi ini terjadi, program melemparkan expression runtime error, yaitu dengan pesan input harus berupa angka. Nah, di sini ada block catch, yaitu menangkap expression jenis runtime error. Nah, pesan error ini yang code error ini untuk menampilkan pesan kesalahan yang ditangkap. Barulah di sini ada clean error, yaitu membersihkan input. Nah, clean ini clear untuk menghapus status error dari input stream. Nah, di sini ada sin ignore, yaitu mengabaikan semua karakter yang tersisa dalam buffer input hingga baris berikutnya. Jika dijalankan, program ini akan seperti ini. Nah, kita di sini suruh memasukkan angka, saya mengambil 9. Nah, angka yang dimasukkan adalah 9. Program selesai. Nah, selanjutnya di pertemuan 11 ini saya akan menjelaskan program yang pertama yaitu membuka file. Nah, di sini ada library yaitu include fstream yaitu digunakan untuk operasi file seperti membaca input atau menulis output data ke file. Nah, di sini ada offstream file out data txt. Jadi, di sini untuk membuat objek file out dari kelas vstream untuk menulis ke file yang bernama data txt. Jika file tersebut belum ada, maka file akan dibuat secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada if file out is open. Jadi di sini itu fungsinya untuk memastikan file berhasil dibuka sebelum menulis data. Nah, selanjutnya di sini ada file out hello basar. Jadi di sini untuk menuliskan isi ke file yang data txt ini. Nah, barulah file close ini untuk menutup file tersebut. Ketika dijalankan dia seperti ini. Nah, di sini dia akan otomatis membuat file yang bernama data.txt. Nah, file tersebut itu tersimpan di mana? Di sini.
Jadi nama file ini tersimpan di sini. Nah, dia akan terisi sendiri yaitu Hello Bazaar. Nah, selanjutnya di sini ada program dua menulis data file. Nah, di sini ada library VStream, yaitu digunakan untuk file out dari class of stream untuk menulis data ke file yang bernama nanti ini. Nah, di sini ada upstream ini eh, di- untuk membuat file yang bernama data.txt ini tadi. Nah, selanjutnya di sini ada file out contoh penulisan data ke file. Jadi di sini menulis teks ke dalam file tersebut. Nah, selanjutnya file close ini untuk menutup filenya. Ketika dijalankan dia seperti ini. Nah, dia akan mengisi otomatis di file yang data ini, data tadi. Nah, dia akan menulis contoh penulisan data ke file. Nah, selanjutnya di sini ada program membaca data dari file. Jadi di sini ada if stream file in data.txt yaitu untuk membuat objek file in ini dari kelas if stream untuk membaca data dari file yang bernama data.txt ini. Nah, selanjutnya di sini ada if file is open, yaitu memeriksa apakah file berhasil dibuka dan memastikan bahwa file ini benar-benar dibuka. Selanjutnya di sini ada while getLine. Nah, while getLine file in data ini membaca file baris demi baris dan menyimpan ke dalam variabel data tersebut. Nah, di sini ada code data handle, yaitu untuk menampilkan datanya ke layar nanti. Nah, setelah itu barulah file tersebut ditutup atau menutup file. Jika dijalankan, dia seperti ini. Nah, dia akan membaca file yang berada di data.txt tadi. Kan di sini ada contoh penulis data ke file. Dia akan otomatis membaca isi dari file tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada program menyimpan daftar nilai. Jadi di sini ada offstream file out nilai txt ini membuka file yang bernama nilai txt untuk menulis data ke dalamnya. Nah, barulah di sini ada file out 85 90 78 ini eh, menulis tiga nilai yaitu 85 90 78 ke masing-masing pada baris ke dalam file yang nilai txt ini. Nah, selanjutnya karakter strip n ini digunakan untuk memulai baris baru. Dan selanjutnya file ditutup ya file out close. Jadi menutup file tersebut. Nah, ketika dijalankan seperti ini. Nah, dia akan otomatis membuat nama file tersebut dan mengisi isi file tersebut. Nah, akan isi tadi ada 85, 90, dan 78. Nah, selanjutnya di sini ada program membaca daftar nilai tersebut. Ya, seperti biasa, di sini ada fstream file in nilai txt, yaitu bertujuan untuk membuka file untuk dibacanya nanti. Nah, selanjutnya di sini ada while file in nilai, yaitu membaca nilai satu persatu dari file hingga mencapai akhir file. Nilai yang dibaca disimpan ke variabel nilai ini. Nah, selanjutnya di sini ada code nilai, yaitu nilai. Jadi, menampilkan setiap nilai yang berhasil dibaca dari file yang tadi. Nah, selanjutnya di sini barulah file in close atau menutup file tersebut. Jadi ketika dijalankan dia akan seperti ini. Nah, dia akan otomatis membaca isi dari file yang tadi kita simpan yang berada di file nilai txt ini. Nah, dia akan isinya 85, 90, 78 dan dia akan menghasilkan atau memunculkan data tersebut. Nah, selanjutnya di sini di pertemuan 12, eh, di sini saya akan menjelaskan program yang pertama yaitu mengimpor library. Jadi di sini ada library import math. Ini digunakan itu untuk mengimpor modul math untuk menggunakan fungsi matematika bawaan dari Python. Nah, di sini saya menjelaskan menggunakan Python. Nah, setelah itu di sini ada X sama dengan math sqrt, yaitu
fungsi match SQRT ini digunakan untuk menghitung akar kuadrat dari angka. Dalam kasus ini, akar kuadrat dari 25 dihitung dan hasilnya disimpan dalam variabel X ini. Nah, barulah di sini print akar kuadrat dari 25 itu untuk menampilkan teks yaitu akar kuadrat 25 yang diikuti oleh nilai yang disimpan oleh variabel X yaitu 5,0. Nah, ketika dijalankan dia seperti ini. Dia akan menghasilkan akar kuadrat dari 25 yaitu 5,0. Nah, selanjutnya di sini ada program menggunakan library eksternal. Jadi di sini ada import NumPy as NP ini, yaitu untuk mengimpor pustaka NumPy, pustaka populer di Python untuk komputasi numerik. Nah, NP sendiri ini adalah alias yang permudah penulisan fungsi NumPy. Nah, di sini ada array NumPy yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi array ini lebih efisien dibandingkan list Python, bisa untuk operasi numerik. Nah, di sini ada untuk menampilkan array, yaitu menampilkan ke layar, yaitu array NumPy yang diambil dari variabel array ini. Nah, ketika dijalankan program ini seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan array NumPy 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya di sini ada program membaca data dari file. Nah, di sini ada import math yaitu mengimpor pustaka maths yang menyediakan berbagai fungsi matematika. Nah, di sini ada maths PI per atau dibagi 4, yaitu mengubah sudut 45 derajat menjadi radian. Nah, dalam matematika, fungsi trigonometri seperti sin, cos, dan tan menggunakan radian, bukan derajat. Nah, di sini ada matsin ini, matsin radian. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai sinus dari sudut dalam radian tersebut. Nah, barulah di sini ada print sin 45 derajat itu untuk menampilkan hasil perhitungan dari sinus dari sudut 45 derajat. Nah, ketika dijalankan dia seperti ini. Nah, dia akan menghitung sin dari 45 derajat tersebut, yaitu 0,7 sekian. Nah, selanjutnya di pertemuan 13 ini saya akan menjelaskan program yang pertama yaitu menggunakan dialog. Jadi di sini ada importing Kinter Azteca ini mengimpor pustaka Kinter ini untuk membuat graphic user interface atau QI. Nah, di sini ada from Tinker import simple dialog dan message box. Jadi di sini untuk mengimpor modul simple dialog dan message box untuk menangani dialog input dan kotak pesan. Nah, di sini ada root TK titik TK. Jadi ini dibuat untuk jendela utama Tinker nanti. Nah, selanjutnya di sini ada root withdraw. Ini menyembunyikan jendela utama agar tidak terlihat. Karena kenapa? Karena program hanya membutuhkan dialog input dan pesan. Nah, di sini ada simple dialog ask string. Jadi di sini itu untuk menampilkan dialog untuk meminta input string dari pengguna. Nah, penggunanya yang pertama input input dialog yaitu jendela dia input, yang kedua ada masukkan nama Anda, yaitu pesan yang ditembakkan pada dialog nanti. Di sini ada if name yaitu mengecek apakah pengguna memasukkan nama. Jika kosong atau dibatalkan, program tidak akan menampilkan pesan. Nah, di sini ada message box show info. Jadi menampilkan kotak pesan dari informasi yaitu halo dari judul pesan dan F halo name ini isi pesan yang menyapa pengguna dengan nama yang diinput nanti. Selanjutnya di sini ketika ini dijalankan dia akan menghasilkan seperti berikut.
Nah, di sini kita disuruh memasukkan nama Anda. Saya di sini ambil contoh nama saya yaitu Basar. Nah, ketika ditekan OK, dia akan muncul pernyataan halo Basar. Tapi ketika dia di cancel, dia akan otomatis menutup program ini. Baik, kita tekan OK aja. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Halo Basar. Nah, selanjutnya di sini ada program menambahkan menu bar. Jadi di sini ada import Tinker Azteca, yaitu mengimpor pustaka Tinker untuk membuat GUI. Nah, terus di sini ada root TK-TK, titik TK itu membuat jendela utama aplikasi. Nah, di sini ada menu bar, TK menu, root. Jadi di sini membuat objek menu bar yang akan ditempatkan di jendela utama. Nah, di sini ada membuat menu file. Jadi, file menu TK menu ini, baris ini, itu untuk membuat menu drop down dengan label file. Dan di sini ada parameter trf sama dengan off sama dengan 0, itu untuk memastikan menu tidak dapat dipisah dari menu bar atau menu tetap statis. Nah, di sini ada file menu add comment, label, exit, comment sama dengan root quit. Jadi di sini untuk menambahkan opsi menu dengan label exit dan comment root ini, quit ini untuk perintah untuk keluar dari aplikasi saat opsi exit dipilih. Nah, di sini ada menu bar add cascade, label sama dengan file. Di sini untuk menambahkan menu file ke dalam menu bar. Nah, di sini label menu akan terlihat di menu bar sebagai file. Nah, di sini ada root config, menu sama dengan menu bar. Itu menghubungkan menu bar dengan jendela utama aplikasi sehingga menu tampil di antarmuka. Nah, round main loop ini untuk menjalankan loop utama Tinker untuk menampilkan GUI dan menangani event pengguna. Selanjutnya di sini ketika program ini dijalankan, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, dia di sini akan menyimpan otomatis nama filenya. Nah, ketika kita klik, dia akan terlihat atau memuncul tombol exit atau untuk kembali. Lalu kita tekan exit, pasti dia akan menutup program itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada program tab dalam GUI atau GUI. Jadi di sini ada seperti biasa, di sini ada library untuk memperpustaka, Tinker untuk membuat GUI, GUI. Nah, di sini ada from Tinker import TTK untuk mengimpor modul TTK yang menyediakan widget bergaya modern untuk Tinker ini. Nah, di sini ada root TK titik TK ini membuat jendela utama aplikasi GUI ini. Nah, di sini ada notebook TTK titik notebook. Jadi di sini membuat objek notebook yang merupakan widget dengan fitur tab. Notebook ini akan ditempatkan dalam jendela utama. Nah, di sini ada tab 1 sama dengan tag frame untuk membuat frame sebagai kontainer untuk isi dari tab 1. Nah, frame adalah di mana widget lainnya dapat ditambahkan. Nah, di sini ada notebook add tab sama dengan koma teks sama dengan tab 1. Di sini membuat atau menambahkan tab 1 ke notebook dengan label tab 1. Dan di sini ada tab 2 sama teks sama untuk menambahkan tab 2 ini. Nah, selanjutnya di sini ada notebook pack itu untuk mengatur notebook untuk memenuhi jendela utama. Nah, expand sama dengan true ini untuk memastikan notebook akan meluas mengikuti ukuran jendela. Nah, file boot ini memastikan notebook akan memenuhi lebar dan tinggi jendela. Dan run main loop ini memulai loop utama aplikasi untuk menampilkan GUI dan menangani event pengguna. Nah, Ketika program ini dijalankan, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada tab 1 dan tab 2. Jadi dia ingin membuat tempat atau button di tab 1 dan tab 2 saja. nah, selanjutnya di sini ada program validasi form. Jadi di sini ada import Tinker STK untuk mengimport pustaka Tinker untuk membuat GUI.
Di sini ada from Tinker import message books. Ini untuk mengimpor modul message book untuk tampilan dialog pesan. Nah, di sini ada fungsi validasi. Jadi di sini ada entry get ini untuk mengambil nilai input dari widget entry. Dan dot is digit ini untuk memeriksa apakah input hanya terdiri dari karakter angka. Jika benar, dialog informasi ditampilkan dengan message show ini, show info. Nah, jika salah, dialog peringatan ditampilkan menggunakan message box show warning ini. Nah, barulah di sini membuat jendela utama yaitu dengan root TTK ini. Nah, selanjutnya di sini membuat widget entry ini yaitu membuat widget entry untuk menerima input pengguna. Nah, titik page ini untuk menempatkan widget dalam jendela utama. Nah, di sini ada widget button ini. Jadi di si widget button ini kita membuat tombol dengan label validasi. Nah, comment validate ini untuk menghubungkan tombol ke fungsi validate. Validate. Nah, selanjutnya di sini ada titik tag ini menampilkan tombol dalam jendela utama. Dan di sini ada room main loop untuk memulai loop utama aplikasi untuk menampilkan GUI dan menangani event pengguna. Ini ketika ini program dijalankan, dia menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada tombol validasi, yaitu untuk mengecek atau memasukkan menginput angka. Jadi di sini kita disuruh memasukkan angka. Jadi ketika nanti angka, dia akan seperti ini. Kita akan validasi. Input oke. Tapi ketika dia selain angka, misal dengan nama, dia akan masang input harus berupa angka. Jadi itu adalah untuk menginput berupa angka. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di pertemuan 14 ini, yang pertama saya akan menjelaskan program yaitu implementasi HAP. Jadi di sini ada include queue itu berisi implementasi priority queue di C++. Nah, di sini ada deklarasi dan penggunaan priority. Yang pertama adalah priority queue. Queue ini untuk membuat struktur data priority queue untuk tipe data integer. Nah, elemen disusun dalam urutan menurun. Max heap ini artinya menurun. Artinya elemen terbesar akan berada di posisi teratas. Nah, di sini ada operasi priority queue seperti push value untuk menambahkan elemen, top untuk menambahkan elemen, dan pop menghapus elemen. Nah, di sini ada max heap. Di sini max heap ini ditambahkan ke dalam priority queue ini. Nah, di sini ada cost max ini untuk mengambil elemen terbesar dari kasus ini yaitu 10. Nah, di sini ada eh, max head pop yaitu untuk menghapus elemen terbesar dari Q yaitu 10. Nah, ketika dijalankan ya seperti ini. Nah, dia akan mengambil max-nya yaitu 10. Nah, selanjutnya di sini eh, di program kedua kali ini yaitu representasi grep. Jadi di sini ada include vector ini untuk digunakan untuk mendeklarasikan dan mengelola vektor sebuah kontainer dinamis di C++. Jadi vektor vektor ini yang integer ini membuat vektor berisi 4 subvektor untuk mempresentasikan grep berisi 4 node. Nah, di sini ada menambahkan edge. Nah, yang grabs 0 hingga 3 ini. Jadi setiap indeks grab ini untuk mempresentasikan node node dan elemen-elemen dalam subvektor. Mempresentasikan node yang terhubung dengan node 0 terhubung ke node 1 dan 2. Node 1
terhubung ke node 3 dan node 2 terhubung ke 3 dan node 3 tidak terhubung ke node manapun. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkan node yang terhubung. Di sini ada code node ini, for sampai for ini untuk menampilkan semua node yang terhubung ke node 0 dengan iterasi pada grep 0. Jadi ketika dijalankan dia seperti ini. Nah, dia node 0 koneksi itu berarti 1 dan 2. Nah, di sini ada program include implementasi hash table. Jadi di sini ada deklarasi under rate map ini membuat sebuah under rate map yang menyimpan pasangan key value di mana tipe key dan value adalah string. Nah, selanjutnya di sini ada menambahkan elemen yaitu hash table key 1, hash table key 2 untuk menambahkan pasangan key value ke dalam hash table. Nah, key-nya adalah key 1 dan key 2 dan value-nya adalah value 1 dan value 2. Nah, di sini ada mengakses elemen berdasarkan key, yaitu menampilkan ke layarnya nanti untuk mengaksesnya berdasarkan key 1 ini. Jadi ketika dijalankan dia seperti ini. Dia akan menghasilkan key 1 sama dengan value 1. Nah, di sini yang keempat yaitu implementasi BSD. Nah, di sini ada definisi dari kelas node. Jadi, node adalah kelas yang mempresentasikan sebuah simpul dalam binary tree. Nah, value ini untuk menyimpan nilai dari simpul tersebut. Dan left right ini adalah pointer yang masing-masing merujuk ke anak kiri dan kanan simpul. Nah, konstruktur nodes integer v ini digunakan untuk menginisialisasi value dengan parameter yang diberikan. Serta left dan right ini untuk diinisialisikan ke null pointer atau menandakan tidak ada anak pada awalnya. Nah, selanjutnya di sini ada kita membuat dan menghubungkan simpul. Jadi, di sini itu membuat simpul akar root dengan nilai 10 dan menghubungkan left dari root ke simpul dengan nilai 5 dan right ke simpul dengan nilai 15. Nah, di sini kita menampilkan nilai akar dengan simpul akar yang di dalamnya hal ini adalah 10. Jadi ketika dijalankan programnya seperti ini. Nah, root value adalah 10.